Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Qur'an rabi'a qulubina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama yang kami hormati majelis guru yang hadir pada kesempatan Ustaz Awaludin, para dewan guru, para muallim Al-Quran, wali santri baik yang putra maupun putri, kemudian anak-anak kami yang menjadi peserta Tilawaah Al-Quran yang kami muliakan. Yang pertama, adalah sama-sama selalu kita menjadikan puji dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa beramal saleh. Kita masih bisa menghidupkan bulan Ramadan. Salah satunya yaitu anak-anakku sekalian bisa mengikuti acara yaitu Tilawaah Al-Quran, yang mana pada hari ini kita adakan pembukaan. Alhamdulillah juga wali-wali dengan begitu semangatnya mengantarkan anak-anak kita untuk belajar. Bagi yang tadi kita dengar bahwasanya ada yang tafsir yang sudah bagus tafsirnya, kemudian bisa diaturkan untuk menghafal. Anak-anakku dan wali santri yang dimuliakan Allah sekalian, pada kesempatan ini yang pertama kami mewakili daripada pimpinan pesantren. Beliau mohon maaf karena di waktu yang bersamaan ada agenda lainnya sehingga tidak bisa untuk membuka acara pada pagi yang mulia ini. Beliau memberikan salam kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami anak-anak sekalian di dalam dakwah ini, bahwasanya kita semuanya memiliki satu tujuan yang sama. Yang berhadir di tempat yang mulia ini pasti kita paham bahwasanya Al-Quran itu adalah Qanunul Muslimin, Dusturul Muslimin, merupakan undang-undang aturan umat Islam. Maka sudah selayaknya dan sewajibnya kita selaku umat Islam, generasi Islam itu harus bisa Al-Quran. Banyak anak-anak kita di luar sana itu tidak paham Al-Quran. Jangankan paham membaca Al-Quran saja, banyak yang tidak bisa. Buktinya, Bapak dan Ibu sekalian, ketika almarhum membuka rekrut santri baru, kita ada tes Al-Quran. Pada tahun ini alhamdulillah tes Al-Quran itu langsung diuji oleh guru-guru, ustaz-ustaz kita yang memang mereka pakar dan paham Al-Quran, khusus tajwidnya. Dan ketika dites itu divideokan beserta kadang-kadang ada walinya. Nah, di sana kita melihat kualitas serta bimbingan wali. Nah, nampak di Al-Quran Ibu sekalian, ketika dites anaknya itu ada yang sama sekali memang dia paham hurufnya tidak bisa baca, atau bacanya
tidak tahu kita apa ibadah. Di sampingnya itu ada wali, maka kita bisa melihat wajah dan raut wali itu mungkin bahasa mengapa ya saya nggak pernah membimbing anak-anak di rumah. Ketika masa SD kelas 1 sampai mereka dengan kelas 6, mungkin wali-wali kita itu di rumah ya kurang memperhatikan, sehingga ketika masukkan anak-anak yang pesantren, ketika dites maka tidak lulus baca Al-Quran. Itu sangat disayangkan. Bahkan santri kita juga Bapak Ibu sekalian itu memang masih ada yang kurang bisa baca Al-Quran. Maka kita ada program sekitar 50 orang program ya. Sekitar 50 orang Bapak Ibu sekalian setelah di filter oleh usaha kita selama berapa bulan ini mereka ada baca Al-Quran setelah sholat maghrib ya, maka terjadilah 50 orang yang masih belum lancar dan duitnya yang kalau sudah hilang. Nah, maka Al-Manar mempunyai program bagi mereka yang 50 orang ini kita bina kembali. Subhanallah. Ustaz-ustaz pun mempunyai waktu yang cukup. Ini wujud daripada pedulian pesantren terhadap santri-santri kita yang belum bisa lancar membaca. Anak-anakku dan ibu-ibu yang diberkahi sekalian dan para bapak yang terhormati, apa yang harus kita tanamkan dalam hati kita ketika kita ingin membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, jangan sampai kita salah niat. Nah, yang pertama yang diberikan pahala oleh Allah terhadap ibadah yang kita lakukan adalah dari segi niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Hati-hati, jangan sampai niat kita salah. Ya, niat anak-anak sekalian itu juga orang tua dalam memberikan ya anaknya ke tempat Al-Quran itu salah niat. Itu yang pertama. Karena banyak sekali Bapak dan Ibu sekalian sekarang menjamur rumah tahfiz. Ya, jangan sampai kita salah. Kan disebutkan di sini bahwasanya ya, yang pertama yang harus kita perhatikan ketika membaca Al-Quran, yaitu ala hafizul Quran alla yuqsad bi hifdhihi tafsir manafi' dunyawiyah. Para ulama mengatakan demikian. Ya, disebutkan dalam sebuah literatur ya, hendaklah wajib ya, kepada orang yang ingin membaca Al-Quran, dia ingin menghafal Al-Quran, tidaklah dia mengingatkan hafalannya itu untuk kemanfaatan duniawiyah. Nah, ini anak-anak yang mulia ini saya tekankan sekali lagi, kami tekankan sekali lagi, jangan kita niatkan untuk hafal Quran ini ikut MTI. Hati-hati ya, karena ingin makan kering misalnya butuh hafal Quran, semangat hafal Quran. Apa? Biar dapat hadiah. Itu manafi' dunyawiyah. Maka tidak berarti bacaan itu hafalan dunia. Dan dia tidak bisa menjadi syafaat nanti di akhirat. Nah, Rasulullah mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Nah, bagi mereka yang ingin Al-Quran ini menjadi syafaat nanti di akhirat, maka jangan sampai Al-Quran dibaca, Al-Quran dihafal untuk manafi' dunyawiyah. Alhamdulillah ya, anak-anakku sekalian yang berhadir di tempat yang mulia ini ya, kita pasang niat kita hafal Al-Quran yang pertama lillahi ta'ala. Jangan ada yang lain. Begitu juga ada yang para ibu, para bapak mengantarkan anaknya, ini saya antar anaknya bapak, biar kita nggak bilang anak saya Al-Quran. Jangan, tidak perlu ada. Kalau tanya udah berapa juz? Mengapa orang hafal Quran tawadhu? Ya, kami pernah
Dia takut ada pujian orang, terlalu berlebihan orang memuji dia tidak menyampaikan. Nah, sebetulnya layaknya anak-anakku sekalian. Alhamdulillah. Jangan sampai gara-gara kita hafal banyak sudah. Karena ingin jadi imam, ya, ingin A, ingin B, maka salah satu syarat kata para ulama tadi, manafi duniawiyah hilang dalam hidayah. Ada dunia seperti itu. Begitu juga para orang tua wali kita beri semangat anak-anak kita. Kenapa? Karena bapak dan ibu sekalian, hadis Rasulullah SAW menunjukkan walaupun ya Syekh Al-Albani itu mengaitkan hari ini, ya, namun secara semangat dikatakan bahwasanya nanti di hari kiamat mereka yang punya anak-anak yang hafal Quran, maka anak-anak tersebutlah yang akan mengagungkan mahkota, yang akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Nah, itu nilai kita. Maka tidak salah kalau ini sekalian kita begini anak kita hafal Quran, tidak salah dunia kita. Ya, tapi keuntungan bagi kita kalau kita memberikan dengan cara yang benar, maka insya Allah mereka anak kita nanti menjadi orang-orang yang kelak di yaumul mahsyar bisa menolong kita. Itu saja. Tapi kalau kita niatkan yang lainnya, mengambil titik segala, maka duniawiyah yang kita dapat, tapi akhiratnya bisa tidak ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian, kemudian anak-anakku sekalian, setelah niat kata para ulama, yang kedua Al-Quran Rabi'ah quluban. Dia bisa masuk di dalam hati kita. Itu yang paling penting. Orang yang Al-Quran berat anak-anakku sekalian, tingkah lakunya pasti berubah. Kalau Al-Quran itu ada dalam hati kita, ya para penghafalnya jauh dari maksiat, sudah jelas. Ya, aku sekalian dari pada saat ini. Kalau anak aku sekalian sudah meniatkan hafal Quran, maka insya Allah subuhnya akan lambat. Ya kan? Pasti sholatnya terjaga, sopan dengan orang tua. Ya. Kemudian patuh kepada orang tua, semuanya tidak ada, pasti ada akhlak yang bagus. Kenapa? Karena akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Maka kalau Al-Quran hanya sebatas tulisan di otak kita, maka dia tidak akan ada efek apapun bagi kita. Maka simpel dan mudah cara melihat kita berhasil melihat Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Maka harus ada Al-Quran dalam hati kita. Kita hafal, kita baca, dia ada di dalam hati kita. Kemudian Al-Quran harus diamalkan. Bagi anak-anak yang sudah menghafal Al-Quran luar biasa, subhanallah. Dia tidak hanya menghafal, tapi mengamalkan. Mengamalkan berarti dengan memahaminya. Maka setidaknya anak yang belum bisa bahasa Arab dari luar, itu bisa setelah hafal Quran lihat artinya. Ya, bagi anak-anak yang belum bisa bahasa Arab, karena Al-Quran yang bahasa Arab, ya, supaya mempertajam pemahamannya, baca tafsir yang berbahasa Indonesia. Ya, tapi bagi anak yang sudah bisa bahasa Arab, itu bisa buka tafsir sehingga dia sudah bisa hafal, paham Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Begitu ajaran para ulama kita terhadap Al-Quran. Oke, insya Allah kalau tiga ini sudah bisa anak-anakku sekalian mengamalkannya, yang terakhir dia akan menjadi hisn, artinya benteng. Terakhir, ya, sebelum kami tutup program ini, Al-Quran kalau kita sudah ada dalam hati kita amalkan, maka yang ketiga anak sekalian dia akan menjadi benteng. Kemanapun engkau berada, maka dia akan bersama. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa mereka yang hafal Quran, maka rafiqan lil malaikat, dalam hadis dikatakan temannya itu malaikat. Ya, dalam sebuah hadis juga rafiqan lil malaikat. Orang yang hafal Quran, maka temannya itu malaikat. Nah, mulidah. Nah, ini bahasa kita kepada ibu sekalian, mulidahnya adalah malaikat.
kemudian maksud terjaga dari segala maksiat. Itu yang kita harapkan bagi anak-anakku semuanya. Insya Allah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan daurah Al-Quran ini membawa syafaat bagi kita semuanya. Dia bisa membuat anak-anak sekalian bukan hanya membaca Al-Quran, tapi benar-benar menjadi orang-orang yang mungkin Al-Quran yang bisa diamalkan di kehidupan kita sehari-hari, dan kemudian juga nanti di yaumul mahsyar kita bisa dengan syafaat Al-Quran ini bisa menolong orang tua orang niatkan. Maka demikian saja sebutan dari kami tutup. Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, mohon maaf apabila nanti di dalam kegiatan ini ada kekurangan, mungkin ada yang mengingat nanti ya, ada yang mengingat kan? Nah, di sini datanya peserta putra itu 162, kemudian yang karantina itu ada putra 36 orang, ya. Kemudian jumlah non karantina 124, yang putri 112. Jumlah peserta putri karantina 25 orang, kemudian yang non karantina 85. Maka nanti yang karantina